Belum lama ini, Desa Jerai Kecamatan Gunung Wungkal telah ditetapkan menjadi desa wisata oleh Bupati Pati. Dengan nama Desa Wisata Pancasila, desa ini dijuluki sebagai mini Indonesia, di mana terdapat beragam wisata alam dan buatan yang luar biasa. Masyarakat yang hidup tentram serta kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, desa ini memiliki ciri khas lain, yakni adanya kerukunan yang tumbuh dan berkembang antar umat beragamanya. Setidaknya, terdapat 4 agama dan 1 kepercayaan yang dianut masyarakatnya, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan Sabto Dharma atau biasa dikenal dengan Kejawen. Begitu memasuki desa ini, kita akan disuguhi macam-macam bangunan keberagamaan agama seperti masjid, gereja, serta vihara. Adapun yang juga tumbuh di Desa Jerai selain kerukunan yaitu ada UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang kopi. UMKM ini bernama Kopi Kampung Jerai, yang merupakan sebuah usaha mikro menengah kecil yang bergerak di bidang industri minuman dan bahan minuman siap saji serba kopi. UMKM ini didirikan oleh pemuda bernama Muhammad Azharuddin Maulana Lutfi atau biasa dipanggil Aan pada awal tahun 2019. Siapa sangka bisnisnya ini saat ini bermula dari tugas kuliah yang dulu dia dapatkan saat masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Di desa ini, pertama-tama sih itu ide dari waktu masa kuliah. Pertama-tama kan ada tugas kreatif entrepreneurship kan Mbak. Nah itu disuruh membuat produk. Sebenarnya itu mengangkat produk lokal, ibaratnya lokal itu entah di desa ataupun di kabupaten yang potensinya itu apa lah. Saya berkepikiran di mengembangkan produk lokal asli Desa Jerai. Salah satunya ya kopi. Karena di sini kan mayoritas, bisa dikatakanlah bukan mayoritas, cuma salah satu desa di wilayah Kabupaten Pati penghasil kopi terbanyak. Jadi dari situ saya berpikiran untuk membuat semacam produk olahan bahan dan minuman serba kopi. Ia melihat adanya potensi sumber daya lokal di bidang komoditas kopi di desanya tersebut. Lalu berinisiatif untuk memproduksi kopi sekaligus membranding ulang guna mengangkat potensi kopi lokal daerahnya. Desa Jerai sendiri merupakan desa di lereng Gunung Muria bagian timur yang diakui sebagai penghasil kopi terbanyak di Kabupaten Pati. Aan atau pemilik UMKM Kopi Kampung Jerai kini sudah memiliki kedai kopi yang menjual minuman dan produk kopi kemasan seperti roasted beans atau biji kopi matang dan green beans kopi atau biji kopi yang sudah digiling. Jenis biji kopi yang ditawarkan pun beragam, dari biji kopi robusta yang identik dengan rasa pahit pekat, kopi arabica yang memiliki rasa asam, liberica dengan rasa unik, bayberry, serta wine kopi fermentasi. Semua kopi yang ia produksi dan jual merupakan hasil dari kebun kopi milik warga Desa Jerai. Dia membeli biji kopi langsung dari petikan atau tangan pertama. Kemudian proses produksi ia lakukan sendiri seperti penyimpanan, penjemuran, hingga pengemasan. Selain menjualnya di kedai, Aan memanfaatkan media sosial memasarkan kopinya lebih luas hingga ke seluruh Indonesia. Dia juga menitipkan kopi-kopinya pada kedai atau kafe di wilayah Pati Utara. Tak hanya itu, Aan sering mengikuti event-event untuk melakukan promosi. Dan pada kesempatan event doa lintas agama dan juga acara-acara hari besar agama, para UMKM biasanya ikut serta di dalamnya, terutama untuk memperkenalkan produk-produknya itu lewat dagang-dagangnya itu maksudnya di depan-depan halaman. Seperti halnya ada di event Natalan kemarin itu kan ada sistem Natalan kan,
Nah itu di situ para UMKM Desa Jeraih itu mengadakan bazar, ibaratnya bazar. Nah, di situ pula berniat untuk memperkenalkan UMKM desa sendiri supaya dikenal masyarakat lebih luas. Meskipun tumbuh di desa wisata, ternyata UMKM Kopi Kampung Jeraih masih merupakan usaha milik perorangan yang berdiri masing-masing, didanai sendiri oleh pemiliknya, belum mendapat bantuan dari desa. Hal ini diakui oleh Ketua Desa Wisata karena keterbatasan sarana dan prasarana seperti tempat dan lain-lain, yang memaksa UMKM untuk tetap berjalan sendiri sementara waktu. Iya, untuk saat ini kalau dari pengelola Deswita sudah ada divisi khusus yang bagian UMKM. Cuman karena keterbatasan sarprasnya ya, belum ada tempatnya, sehingga belum bisa terkoordinir. Sehingga sampai hari ini masih berjalan masing-masing. Tapi harapannya ke depan nanti untuk lebih meningkat dan juga untuk lebih meningkatkan marketingnya juga ya akan dikelola oleh divisi UMKM. Karena memang ada divisinya khusus ya. Ada ya. Ya sudah ada, cuman belum berfungsi karena ya itu tadi terkendala beberapa hal, termasuk